Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang tergabung dalam pembelajaran virtual Arab Qurani 5 LBIQ DKI Jakarta yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah partisipan sampai dengan sekarang 30 orang. Betul Bapak, mungkin masih belum pulang Jumatan ya mungkin. Mungkin bapak-bapaknya belum pulang Jumatan. Ibu-ibunya mungkin kalau ada masih terjebak kemacetan di dapur. Hujan lebat Ustaz di Jakarta. Hujan lebat di Jakarta, betul. Iya, lama juga lebih. Saya masih di masjid nih. Kayak ini ada 31 orang, kayak mulai aja kali ya. Iya, dimulai aja. Ada 1 plus Kiai. Tapi rekam juga oleh Bu Mufi. Ya. Saya masih di masjid karena kalau pulang nggak bisa karena harus online. Jadi saya pinjam ruangan masjid nih. Bentar ya, ada yang masuk. Sekedar saya bilang masih online. Syekh. Halo. Waalaikumsalam, ini saya lagi online. Stop. Ya. Oh begitu. Oh baik, baik. Siap. Oh siap, siap. Afwan. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang rangkaian ayat-ayat bagian awal ya dari surah Yasin ini. Terakhir kemarin kita sampai pada halaman 11. Betul. Halaman 11 bagian atas itu, lanarjumannakum bil hijarati hatta tamutu wa lanaqtulannakum syarra qitlah. Ini kan ancaman. Ancaman yang diancamkan oleh orang-orang kafir Antakya, kota kecil Antakya, kota tua sekaligus, yang diancamkan oleh mereka kepada 3 utusan Allah. Mereka tidak senang kehadiran 3 utusan Allah ke tengah mereka. Dianggap mereka mengganggu, dianggap mereka membawa sial, tidak mendatangkan kebaikan apa-apa, karena kehadiran 3 utusan Allah ini mengganggu agama mereka juga, yang selama ini bertuhankan berhala. Nah, dengan datangnya 3 rasul ini, 3 utusan Allah ini maksudnya, mereka terganggu karena harus dibelokkan ke tauhid, mengesahkan Allah. Mana mau mereka percaya? Allah tidak kelihatan, kalau berhala kan jelas. Terlihat. Allah karena gaib nggak mungkin mereka percayai. Nah, maka mereka menganggap dusta kehadiran utusan Allah ini dan segera harus hengkang,
maka ancam kalau sampai masih terus berada di situ dan tidak berhenti dari dakwah menuju tauhid, maka mereka terancam akan dirajam dengan batu sampai mereka mati, dan diancam oleh mereka akan dibunuh secara keji. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Qalu ta'irukum. Ini sudah jawaban Rasul juga sudah ini ternyata. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Maksudnya kemalangan hidup, sialnya kehidupan kalian itu bukan oleh kami, kata para Rasul, tapi disebabkan oleh diri kalian sendiri, disebabkan oleh kekufuran kalian, pembangkangan kalian, dan buruknya amal kalian atau perbuatan kalian. Lalu apakah jika kalian diingatkan terus kalian mengancam? Jika ini yang terjadi, berarti kalian benar-benar melampaui batas. Oke. Baik, di tengah ketegangan semacam begini, kita masuk sekarang ke wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Di tengah ketegangan yang terjadi antara para utusan Allah di satu pihak dan warga Antakiyah yang menolak kehadiran utusan itu di pihak lain, di tengah ketegangan ini tiba-tiba datang secara bergegas seseorang dari sudut kota itu, sudut terjauh kota itu. Kira-kira kalau Jakarta mungkin datang dari Cakung. Atau kalau Jakarta mungkin datang dari Cengkareng, dari sebelah sana, dari Pantai Kamal, dari Pantai Kamal Cengkareng. Datang seseorang bergegas untuk maksud memberikan saran kepada kaum Antakiyah dan melerai ketegangan dua kelompok ini. Para Rasul, 3 utusan Allah ini di satu pihak, dan warga Antakiyah yang menolak kehadiran Rasul itu di pihak lain. Nah, untuk menengahi ketegangan yang terjadi dan memberikan saran kepada warga Antakiyah, saran yang baik sebenarnya, seorang pria datang bergegas. Inilah yang disebut di sini, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ai waja'a min ab'adi atrafil Madinah. Datang dari sudut kota, sudut terjauh kota itu, rajulun, seseorang, yusri'u fi masyihi, yang bergegas dalam jalannya, dalam perjalanannya. Bergegas atau menyegerakan jalannya. Wahwa Habibun Najjar. Nama pria ini, nama sosok yang datang bergegas ini adalah Habib An-Najjar namanya. Qala Ibnu Katsir mengatakan, inna ahlal qaryah hammu, bukan hummu ya, pakai fathah. Hammu biqatli rusulihim. Sungguh warga kota itu ingin melakukan pembunuhan terhadap rasul-rasul mereka. Hammu itu artinya ingin. Aradu qatla rusulihim. Kalau pakai hamma ya hummu, pakai ba dia, maka hammu biqatli rusulihim. Ibnu Katsir mengomentari mengatakan warga kota Antakiyah itu ingin sekali membunuh para rasul utusan Allah ke tengah mereka itu. Faja'ahum rajulun, lalu datanglah seorang min aqsal madinati,
bergegas dari sudut terjauh kota itu, lian surahum min qaumihi, datang bergegas untuk memberikan pertolongan atau pembelaan kepada para rasul itu dari kaumnya, dari kaum Habib An-Najjar, dari warga Antakya itu. Siapa beliau? Masih kata Ibnu Katsir ini, wa huwa Habib An-Najjar. Beliau adalah Habib An-Najjar. Kana ya'malul harir. Beliau ini dalam hidupnya bekerja sebagai pemintal sutra, benang sutra. Al-harir artinya sutra. Wa kana katsiras shadaqati. Dan beliau ini banyak bersedekah, menyedekahkan separuh dari penghasilannya setiap bulan atau setiap pekan atau setiap hari. Kalau beliau seharinya mendapatkan 5.000, 2.500-nya disedekahkan. Kalau mendapatkan 10.000 sehari, 5.000-nya disedekahkan. Atau kalau sebulan dapat 5 juta, 2,5 jutanya disedekahkan. Begitu. Binis fikasbihi, setengah dari usahanya. Wa qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan, kana Habib majzuman. Habib ini terkena penyakit kusta. Wa manziluhu, rumahnya, inda aqsa abwabil Madinah. Terletak atau berada di sudut terjauh gerbang kota Antakya itu. Wa kana, dan beliau ini, kata Imam Qurtubi, ya'kufu ala ibadatil asnam, beriktikaf, menyembah berhala, 70 sanah, selama 70 tahun lamanya. Menekuni menyembah berhala selama 70 tahun perjalanan hidupnya. Yada'uhum, dalam 70 tahun dia menyembah berhala-berhala itu, dia, Habib An-Najjar ini, berdoa kepada berhala-berhala itu. Yada'uhum ini artinya dia berdoa kepada mereka, berhala-berhala. La'allahum yarhamunahu. Mudah-mudahan berhala-berhala ini menyayangi beliau. Wa yakshifuna durrah, dan dapat melenyapkan penderitaannya. Artinya sakit yang menimpa dirinya bertahun-tahun itu diharapkan dapat disembuhkan oleh berhala-berhala yang dijadikan Tuhan oleh Habib An-Najjar dan yang lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Famastajabulah. Tapi berhala-berhala itu yang sudah dianggap Tuhan oleh beliau, Habib An-Najjar, dan oleh yang lain-lain, mastajabulah, tidak mengabulkan apa-apa permintaannya. Ya. Ya iyalah, patung bro. Berhala gitu loh. Itu kan adonan semen sama pasir. Iya. Kemudian dibentuk gambar manusia, diberi kepala, ada lehernya, ada dada, ada perut, diberi 2 tangan, kemudian kedua kaki, lalu didudukkan, dikasih mata, dikasih hidung, suka-suka yang membuatnya. Kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah dikering, diamplas sebelum akhirnya dicat. Lalu dicat macam-macam warnanya, bisa warna kulit, coklat begitu, ditambah diberi pakaian begitu ya. Dikasih kopiah,
Atau kalau itu patung perempuan dikasih apalah gitu, sanggul, kemudian ada kerudung mungkin, tutup kepalanya. Nah, lalu disembah. Kita yang buat, kita yang nyembah, kita yang minta sesuatu, ya otomatis berhalanya nggak ngabulkan. Karena kalau berhalanya ngomong, bisa ngomong begitu, terdengar, pasti berhalanya akan ngomong begini. Lu goblok amat sih mas. Capek lu buat gue, kata si patung. Lu sembah gue. Bodoh amat, tolol amat, geblek amat, goblok amat, bodoh amat. Wajarlah aku nggak bisa berbuat apa-apa mengabulkan permintaanmu, mas. Kata si patung, seandainya patung itu bisa terdengar bersuara. Maka di sini dikatakan, famastajabulah. Tapi berhala-berhala itu tidak merespon apa-apa untuk beliau. Falamma absara rusulu wada'auhu ilallah. Nah, ini cerita tentang diri beliau masa silam loh ya. Masa sebelum beliau akhirnya bergegas ke situ. Ini kan dari Imam Qurtubi. Imam Qurtubi sedang menceritakan kepada kita background hidup Habib An-Najjar ini. Bahwa beliau ini tidak kurang dari 70 tahun lamanya menjadi penyembah berhala. Beliau ini kan punya penyakit, minta kesembuhan kepada berhala. Ternyata nggak ada kesembuhan apa-apa dan nggak direspon oleh berhala itu. Oke. Falamma absara ar-rusulu wada'uhu ilallah. Lalu ketika para rasul yang diutus Allah ini, para nabi yang diutus oleh Allah ini, melihat Habib An-Najjar, jadi sudah lebih awal bertemu loh ya, dengan Habib An-Najjar, ada pertemuan singkat. Wada'auhu ilallah, kemudian para rasul utusan Allah ini, mengajak beliau, menyeru beliau menuju Allah dan meninggalkan berhala itu. Qala, Habib An-Najjar berkata atau bertanya, karena mungkin para rasul ini mengatakan, udah tinggalkan berhala begitu, nggak bagus, nggak bisa berbuat apa-apa kok. Ada Tuhan yang hak yang harusnya kita sembah, yaitu Tuhan Allah. Ada, tinggal kamu sembah. Nah, demi mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul ini kepada beliau, Habib An-Najjar seperti ini, Habib nanya, Habib An-Najjar, bukan Habib Rizik. Habib An-Najjar tanya, hal min ayah, adakah tanda bahwa Allah itu memang ada dan wajar untuk disembah dan pantas untuk disembah dan kalian sebut sebagai Tuhan yang benar-benar Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Dia? Apa buktinya nanti? Saya minta bukti dulu. Apa jawab para rasul ketika dimintai bukti? Qalu, mereka berkata, nad'u rabbana, kita akan berdoa kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadir, yang maha kuasa. Fayufrija anka ma bik, maka Dia Allah akan menghilangkan dari dirimu apa yang menimpa dirimu itu. Maksudnya akan menyembuhkan darimu penyakit yang menimpa dirimu, yang kamu derita itu. Apa respon atau jawaban dari Habib An-Najjar? Faqala, ini Habib An-Najjar nih. Maka Habib An-Najjar berkata, inna hadza la'ajib. Sungguh ini benar-benar mengagumkan. Mengherankan boleh juga.
Ini sesungguhnya aku ini, kata Habib An-Najjar, ad'u hadhil alihata sab'ina sanah. Berdoa, menyeru berhala-berhala atau Tuhan-Tuhanku ini selama 70 tahun lamanya, litufrija anni, agar dapat menyembuhkan penyakit dari diriku. Falam tastati'. Tuhan-Tuhan ini selama 70 tahun itu tidak bisa menjawab apa-apa. Tidak mampu menyembuhkan diriku. Fakaifa yufrijuhu rabbukum fi ghadatin wahidah. Pertanyaan saya, kata Habib An-Najjar kepada 3 utusan Allah yang menemui beliau itu, kalau Tuhan saya nggak bisa menyembuhkan setelah saya menyembahnya 70 tahun, bagaimana bisa Tuhan kalian dapat menyembuhkan penyakitku dalam 1 hari? Ghadatin wahidah, 1 pagi. Untuk mengatakan dalam tempo yang singkat. Dalam tempo yang singkat. Kok bisa? Apa jawab para rasul? Qalu, mereka berkata, na'am, ya. Rabbuna ala ma yasha'u qadir. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, Maha Kuasa atas apapun yang Dia kehendaki. Kalau Dia menghendaki kesembuhan untuk dirimu dalam sekejap, maksudnya terjadi. Kenapa harus menunggu 70 tahun? Wahadhihi, sedangkan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah ini la tanfa'u syai'an, tidak dapat memberi manfaat secuil pun, sedikit pun. Wala tadur, dan tidak juga mampu mendatangkan bahaya, menimpakan bahaya pada dirimu. Karena mendengar seperti ini jawaban para rasul, utusan Allah yang 3 orang ini, maka dia beriman. Maka di sini dikatakan fa'amana. Maka beliau pun, Habib An-Najjar, beriman. Wada'au rabbahum, dan mereka bersama-sama, para rasul juga, para utusan Allah tadi itu, mereka semuanya da'au rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Fakashafallahu ma bihi, maka Allah menyembuhkan, melenyapkan derita yang selama ini menimpa diri beliau, Habib An-Najjar. Sembuh Habib An-Najjar, pulih lagi, dan beliau sudah menyatakan keimanan kepada Allah. Maka ketika beliau mendengar ada 3 utusan Allah yang dulu pernah berjumpa dengan beliau, Habib An-Najjar, 3 utusan ini ada di bawah bayang-bayang ancaman warga Antakya, sontak tidak buang waktu, Habib An-Najjar segera meluncur. Pakai Gojek deh. Pokoknya harus berangkat. Menemui para warga yang mengancam para rasul itu, sekaligus menemui para rasul itu dan mempertemukan mereka. Duduk bersama. Supaya jelas persoalan dan tidak berlarut-larut. Dan mudah-mudahan harapannya warga Antakya bisa menerima baik dakwah para utusan Allah itu. Falamma hamma qaumahu biqatlir rusuli, maka ketika kaum beliau, kaumnya Habib An-Najjar di sini maksudnya adalah warga Antakya yang kafir itu, ketika kaum beliau
ingin membunuh para rasul itu, ja'ahum musri'an. Beliau datang bergegas menemui mereka, wa qala, dan Habib An-Najjar berkata, ma qassahul Qur'an, seperti apa yang dikisahkan oleh Al-Quran dalam surah Yasin, yaitu qala, Allah berfirman tentang Habib An-Najjar, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Habib An-Najjar mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para rasul yang 3 orang itu. Dengarkan seruan mereka, ikuti apa mau mereka dari kalian, terima baik saran-saran dan nasihat-nasihat beliau-beliau itu. Maksud firman Allah, ittabi'ul mursalin ini, ittabi'ur rusulal kiram, ikutilah oleh kalian, wahai warga Antakya, para rasul yang mulia itu, yang mengajak kalian menuju tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'ina ila tauhidillah, yang menyeru menuju pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dikatakan ya qaumi? Wa innama qala ya qaumi, ayat ini mengatakan tentang Habib An-Najjar bahwa Habib mengatakan ya qaumi, yang artinya wahai kaumku. Kenapa sih pakai kaumku? Ta'lifan liqulubihim, untuk melunakkan atau menjinakkan hati mereka. Wastimalatan laha liqabulin nasihah, dan untuk memikat hati mereka untuk mau menerima nasihat. Nah, jadi tercipta maksudnya hubungan timbal balik hati ke hati antara Habib An-Najjar dengan warga Antakya yang waktu itu sedang ngamuk-ngamuk. Mudah-mudahan dengan dikatakan oleh Habib An-Najjar, wahai kaumku, wahai saudaraku, wahai adik-adikku semua, mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat halus begini, warga Antakya tergugah hati mereka untuk mau menerima para Rasul Allah itu, para utusan Allah itu. Dan mau mengikuti, akhirnya mau menerima Islam, mau menerima ajaran Tauhid. Maka dikatakan ya qaumi. Ya qaumi ini kan sebenarnya ada ya, tapi dihadzaf. Ya qaumi ta'lifan liqulubihim, untuk menjinakkan hati mereka, wastimalatan, dan memikatnya, liqabulin nasihah, untuk menerima nasihat. Tsumma karraral qawla, kemudian beliau Habib An-Najjar mengulang-ulang ucapan beliau, ta'kidan, untuk menegaskan saja, wa bayanan lisabab, sekaligus menjelaskan alasan atau sebab mengapa harus mengikuti para rasul itu. Faqala, maka Habib An-Najjar berkata seperti yang Allah firmankan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ay ittabi'u haula'ir rusul as-sadiqin al-mukhlisin. Ikuti oleh kalian wahai warga Antakya para rasul ini, as-sadiqin, yang jujur, al-mukhlisin, yang tulus dalam berjuang, yang ikhlas, alladzina, yang la yas'alunakum ujratan 'alal iman, tidak menuntut bayaran apa-apa, upah apa-apa atas keimanan kalian atau atas keimanan yang mereka sampaikan kepada kalian. Wahum ala hudan, dan mereka ini benar-benar berada di atas petunjuk Allah, wa basiratin, dan dengan hati yang tajam, penglihatan mata hati yang tajam, fima yad'unakum, artinya dalam kesadaran penuh, bukan ngigo, dengan pisau atau mata hati yang tajam, fima yad'unakum ilaih, tentang apa yang diserukan oleh mereka kepada kalian,
min tauhidillah, berupa ajakan menuju pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mereka diperintah, diajaklah oleh Habib, ikuti para rasul itu. Sayang sekali kalian kalau sampai ngamuk-ngamuk, marah-marah, mengancam segala, akan membunuh mereka, akan memutilasi mereka, atau sekurang-kurangnya akan mengusir mereka dan tidak dianggap keberadaan mereka, malah dituding sebagai sial hidup kalian gara-gara mereka. Daripada bertindak semacam itu, udahlah, kata Habib An-Najjar, mencoba mengajak persuasif ya, penuh kelemah lembutan. Ikuti saja oleh kalian. Para rasul itu, mereka itu utusan Allah, orang-orangnya jujur, ikhlas dalam berucap dan berbuat, tidak meminta apa-apa kepada kalian. Iya. Kalian tahu apa arti ikhlas? Ikhlas, tulus. Tulus. Memberi tanpa pamrih, ya, Bapak. Tanpa pamrih. Ridho, Oh ridho. gitu. Ridho, ikhlas ridho. Jadi kalau ada orang yang berbuat atau bertutur kata tanpa pamrih, berarti tulus. Tulus. Naam. Ikhlas. Naam. Ya. Kalau begitu seharusnya pekerja-pekerja, petugas-petugas, guru, dosen semuanya jangan minta upah lah. Supaya ikhlas. Lain-lain Murni, kedudukan. Ustaz. Gitu. Murni. Pegawai ya murni. Apa maksud murni? Murni emas. Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Semata-mata. Iya. Berbuat Surat dan Al-Ikhlas. bertutur kata semata-mata tertuju untuk Allah. Tidak Takwa dan tertuju sebagainya. yang lain-lain. Bukan juga. Bukan. Di dalam ketakwaan harus ada keikhlasan. Harus ada keikhlasan. Ikhlas itu begini. Ikhlas itu beda lagi dengan ridho ya. Tadi ada ridho istilahnya, beda lagi. Ikhlas itu untuk semua perbuatan atau tutur kata di mana kita pada posisi aktif tertuju hanya untuk Allah, ketika itu kita ikhlas. Tapi hubungannya dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan maupun tutur kata di mana kita aktif. Contoh, kalau kita berwudu, kita aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Kalau sholat, kita yang aktif atau sholatnya yang aktif? Kita yang Kitanya aktif. aktif. Kita yang aktif. Kalau musibah, kita yang aktif atau musibahnya yang datang? Musibah yang Musibah datang. Tapi musibah Iya. terjadi kan karena perbuatan kita kan, Bapak. Betul. Tapi musibah datang diminta nggak diminta. Kalau kita nggak minta, ketika musibah harus terjadi, terjadi apa tidak? Terjadi. Pertanyaannya, terhadap musibah, posisi kita aktif atau pasif? Pasif. 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 Pasif bisa aktif, Ustaz. Bisa aktif, bisa pasif. Berarti Iya. di antara musibah ada orang yang keluar dari rumahnya cari-cari mana musibah, gua tantangin. Pasif ya. Enggak, artinya kalau nggak ada Gitu. musibah kan berarti pasif gitu kan. Nah, musibah itu suka atau tidak suka, jika memang harus terjadi musibah, ya terjadi. Posisi kita pasif. Kita harus Untuk hal-hal di mana posisi kita pasif,
kalimat yang tepat adalah ridho. Ridho menerima musibah. Ridho itu artinya, ini kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya rela, nerimo, Legowo. berbesar hati, legowo, lapang dodo. Ikhlas juga kan Bapak, jadi jatuhnya ridho, rela, ikhlas. Berbeda Ibu, antara ikhlas dan ridho nggak sama. Kalau ikhlas itu posisi kita aktif. Berwuduklah dengan ikhlas. Lakukan sholat dengan ikhlas. Puasa dengan ikhlas. Bersedekah dan ikhlas. Jalankan umrah dan haji dengan ikhlas. Berbaktilah kepada orang tua dengan ikhlas. Asuh anak-anak kalian dengan ikhlas. Jalankan kebaikan dengan ikhlas. Tiba-tiba ada keluarga yang meninggal. Keluarga dekat kita ada yang meninggal. Kita bilang innalillah. Terus orang di samping kita bilang, udahlah Bu, ikhlas aja. Wajarkah kalimat ini? Salah. Harusnya Ibu relakan saja. Kepergian beliau insya Allah sudah baik. Rela hati menyambut pembagian Allah. Lapang hati, insya Allah ada hikmah di balik ini semua. Kita nggak boleh mengatakan, sudahlah Ibu, jangan perpanjang nangis. Jangan berlarut-larut dalam duka, ikhlaskan saja. Kalimat ini salah, wahai Ibu, wahai Bapak. Nah, kita dengar seperti itu ya Bapak, biasanya. Ikhlaskan saja. Ya, begitu. yang kita dengar itu yang salah. Karena populer namanya salah kaprah. Ikhlas itu bisa dibangun dengan budaya berarti Ustaz ya? Apa itu? Ikhlas itu dibangun dengan budaya. Jadi kebiasaan. Sangat bisa. kita, gitu. Sangat bisa. Seperti halnya kita menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Otomatis ikhlas juga. Bisa dibangun dengan budaya. Dan keikhlasan itu hubungannya dengan hati. Rela juga dengan hati. Tapi perbedaannya, untuk hal-hal di mana posisi kita aktif, yang berlaku di situ ikhlas. Pada posisi kita pasif, yang berlaku di situ adalah ridho. Ridho itu artinya menerima. Jadi kalau kita bilang, saya ridho dengan pembagian Allah dalam hidup ini, sepahit apapun. Itu artinya saya menerima dan menyambut dengan lapang hati, dengan rela hati. Itu bedanya. Cuma iya gimana? Infadik, kembali lagi pertanyaan kepada Pak Nazar. Beliau ini seorang dermawan atau seorang kepala suku itu sebenarnya? Beliau adalah seorang dermawan iya, ahli ibadah iya, juru dakwah juga iya. Berhala tadinya. Ya, karena dengan melihat kondisinya beliau berani berucap gitu kan atau memberi nasihat para nabinya. Beliau juru dakwah. Beliau orang saleh. Orang saleh. Dan orang yang kuat sekali keimanannya dalam dirinya. Saking kuatnya keimanan di dalam diri Habib An-Najjar, beliau ini kan hidup di kira-kira perkiraan sejarah dengan segala subjektivitas waktu. Beliau ini hidup pada zaman Isa alaihissalam dulu. Jarak antara Isa dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 600 tahun kurang lebih, 6 abad. Maksud kita begini, 6 abad sebelum hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pentas kehidupan ini, Habib An-Najjar kala itu sudah menyatakan keimanannya kepada Muhammad Rasulullah. Luar biasa kan? 600 tahun ke depan baru akan lahir seorang
Rasul terakhir namanya Muhammad, tapi saat itu beliau sudah menyatakan keimanannya kepada Muhammad sebagai Rasul terakhir yang akan datang pada 600 tahun ke depan itu. Kurang kuat apa iman orang seperti ini? Iyalah dibandingkan dengan orang hari ini, sudah jelas Muhammad hadir, masih menolak juga bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Apalagi yang hidup di zaman Muhammad. Nyata Muhammad hidup di tengah mereka. Mereka tolak juga kerasulannya. Itu Habib An-Najjar. Kalau pertanyaannya, dari mana Habib An-Najjar tahu bahwa akan hadir Muhammad Rasul terakhir nanti di akhir zaman? Padahal beliau hidup 600 tahun. Bahkan lebih dari 600 tahun sebelum hadirnya Muhammad SAW. Jawabannya, ya dari kitab suci lah. Habib An-Najjar tahu dari Injil, dari Taurat, atau istilah sekarang perjanjian lama, perjanjian baru. Kan di situ ada berita tentang akan hadirnya sosok Rasul terakhir. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa mempermaklumkan, berbicara kepada orang-orang Israel atau Bani Israel bahwa aku adalah Isa bin Maryam. Ini Rasulullah, utusan yang diutus Allah ke tengah kalian. Membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat. Wa mubasysyiran, sekaligus memberi kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel, kata Isa alaihissalam, memberi kabar gembira kepada kalian akan hadirnya Rasul terakhir namanya Ahmad. Ahmad adalah nama Muhammad dalam Injil. Mahmud adalah nama Muhammad di dalam Taurat. Muhammad adalah nama Muhammad di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dalam Injil sudah ada hadirnya sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil yang aslinya loh ya, bukan Injil sekarang. Kalau Injil sekarang, wallahu a'lam, saya tidak ahlul Injil, jadi nggak tahu. Dari mana saya tahu begini bahwa disebutkan? Ya dari Al-Quran, itu ayatnya. Atau dari sudut bahasa, kenapa Ahmad tidak Muhammad? Karena Muhammad itu ismul maf'ul. Ismul maf'ul itu baru boleh dikatakan kalau memang sudah ada. Ahmad dalam Injil kan Muhammad belum lahir. Maka tidak Muhammad namanya, tapi Ahmad. Seandainya pada zaman Injil ketika Isa alaihissalam masih ada, lalu info yang disampaikan adalah akan datang sosok Rasul terakhir namanya Muhammad, ketahuan bohongnya. Iya, Muhammad belum ada kok. Tapi digunakan bentuk isim maf'ul itu. Itu alasan kenapa nama Muhammad di dalam Injil itu Ahmad. Bukan Muhammad. Menurut sebahagian dari para ulama tafsir tentang ini. Jadi Habib An-Najjar begitu. Seorang alim, juru dakwah hebat, pantang menyerah dalam berdakwah. Maka apa yang terjadi atas diri beliau ketika sudah begitu berani beliau, wahai kaumku, ikuti para rasul, jangan macam-macam, jangan main-main dengan mereka. Apa yang terjadi? Ternyata ancaman yang semula dialamatkan kepada ketiga rasul tadi berbalik, diarahkan oleh mereka kepada diri Habib An-Najjar.
Nah, itu. Diancam dia. Mereka bertanya kepada Habib An-Najjar, siapa Anda? Kok begitu getol membela ketiga Rasul itu? Jangan-jangan kamu sudah sama agamanya dengan mereka. Satu keyakinan dengan para Rasul itu. Dan kamu sudah tidak menyembah Tuhan-Tuhan kita lagi. Berhala-berhala itu. Ini jawabannya. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Talattufun fil irsyad. Ini adalah sikap lunak dalam membimbing atau memberikan arahan. Lahum, kepada warga Antakya. Ka'annahu, seakan-akan beliau yansahu nafsahu, menasehati diri sendiri, wa yakhtaru lahum ma yakhtaru li nafsihi, dan memilihkan untuk mereka, warga Antakya, sesuai dengan apa yang dipilih untuk diri beliau sendiri. Wa fihi nau'u taqri'in, dan dalam kalimat wa ma liyala, atau dalam pernyataan ini wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, ada semacam ketukan untuk diri mereka ala tarki ibadati khaliqihim. Karena tindakan mereka mengetuk hati mereka, karena tindakan mereka meninggalkan menyembah pencipta mereka yang sebenarnya, yaitu Allah. Wal ma'na ayu syai'in yamna'uni. Makna dari ayat ini, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dari segi makna adalah ayu syai'in yamna'uni. Apa yang bisa menghalangiku min an a'buda khaliqi, dari menyembah pencipta diriku ini, alladzi abda'a khalqi, yang telah memulai sejak pertama kali penciptaan diriku secara sempurna. Wa ilaihi marji'ukum ba'dal maut, dan hanya kepadanya juga tempat kembali atau kembali kalian nanti setelah kematian. Allah juga tempat kembali kalian. Fayujazi kullan bi'amalihi, lalu dia Allah, setelah kalian dikembalikan kepada Allah nanti, Allah akan membalas masing-masing kalian sesuai dengan amal sendiri-sendiri, amalnya sendiri-sendiri. Nah, ini jawaban dari Habib An-Najjar. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa, mengapa saya tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan diriku dan yang hanya kepadanya kalian akan dipulangkan. Ini jawaban beliau ketika pertanyaan atau kecurigaan muncul. Jangan-jangan kamu sudah menyembah Allah, Habib An-Najjar. Jangan-jangan kamu sudah satu agama, keyakinan dengan para Rasul itu. Jangan-jangan kamu sudah meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang selama ini kita tekuni, kita sembah. Dijawab dengan keras seperti ini. Maksudnya dengan keras, dengan tegas. Lunak, tapi dengan tegas. Bagaimana saya tidak menyembah Tuhan yang telah mencipta diri sendiri, diri saya sendiri, dan yang kepadanya kalian pasti akan dipulangkan. Attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah saya akan menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan yang banyak? Iyuridnir rahmanu bidur la tughni anni. Jika Allah yang Maha Penyayang akan bermaksud atau berkehendak untuk menimpakan bencana atas diriku, la tughni anni syafa'atum syai'an. Sedikit pun pertolongan para Tuhan yang lain itu nggak bisa memberikan berguna, tidak berguna bagi diriku. Artinya Tuhan-Tuhan selain Allah itu nggak bisa memberikan syafaat mereka atau pertolongan mereka sedikit pun kepadaku jika Allah yang Maha Rahman berkehendak untuk menimpakan bahaya, bencana, musibah kepada diri. Wala yunqidhun, dan Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak juga bisa menyelamatkan diriku. Kira-kira itu isi ringkas dari At-Takhidhu ya. Nanti kita coba telusuri satu persatu.
Attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan? Yuridnir Rahman. Padahal jika Allah yang Maha Pengasih berkehendak bidurrin menimpakan bahaya atas diriku, la tughni anni syafa'atum syai'an. Sedikit pun syafaat Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak akan bermanfaat buat diriku, wala yunqidhun, dan mereka Tuhan-Tuhan berhala itu enggak juga bisa untuk menyelamatkanku. Yunqidhun artinya menyelamatkan. Kita telusuri. Attakhidhu min dunihi alihah. Apa arti ittakhadha yattakhidhu? Mengambil boleh. Tapi ada yang lebih tepat. Ittakhadha itu menjadikan. Menjadikan. Sama dengan ja'ala. Menjanjikan. Bukan menjanjikan. Menjadikan. Menjadikan. Bukan menjanji. Bukan. Menjadi. Ya. Atau menduga ya, Kiai. Atau Bukan. menduga ya. Bukan menduga. Enggak ada menduga. Ittakhadha itu artinya mengambil boleh. Masih bisa ditolerir. Yang tepat adalah menjadikan. Kalau ada berhala saya jadikan Tuhan, namanya attakhidul asnam ilahan. Kalau ada air putih seperti ini, saya jadikan sirup, maka saya bilang attakhidul ma'a sirupan. Sirup. Syaraban. Ja'ala, mana bija'ala? Iya, jadi ittakhadha yattakhidhu ittikhad itu artinya menjadikan. Maka ada firman Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim itu oleh kalian sebagai musalla, tempat salat. A'attakhidhu min dunihi alihah. A-nya akan ada dua A itu. A yang pertama A apa namanya? A istifham. A istifham. Hamzah dia ya. Iya. Lebih tegas, lebih tepat lagi diistilahkan dengan hamzatul istifham. Hamzah yang digunakan untuk bertanya. Artinya apakah? Apakah? Sekarang pertanyaan saya, apakah setiap pertanyaan pasti menuntut jawaban? Tidak. Tidak. Tidak selalu. Tidak otomatis pertanyaan itu selalu membutuhkan jawaban. Kalau saya begini, saya pakai jam tangan. Saya ngajar offline ceritanya di ruang kelas. Oke? Saya ngajar, saya mulai pukul 8 pagi. Begitu saya masuk kelas, mahasiswa semua sudah ngumpul. Saya ajak kompromi dulu supaya perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Saya bilang, kita insya Allah mulai hari ini dan seterusnya akan belajar bersama. Tapi demi tertibnya ruang kuliah ini, supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, kita berkomitmen bersama. Saya bilang, sebagai dosen, saya minta jam 8:15 pagi, itu waktu paling telat kalian boleh masuk ke dalam ruang kelas ini. Artinya, jika sudah pukul 8.20, apalagi sudah 8:30 pagi, masih ada yang baru nongol masuk ke dalam ruang kuliah, sebaiknya nggak usah masuk. Di luar sana aja, di kantin aja, di kantin. Nggak usah masuk ruang kuliah. Karena akan mengganggu
proses belajar yang sudah berlangsung setengah jam lamanya. Tapi kalau masih dalam batasan 1/4 jam pertama, it's okay. Silahkan duduk, gabung aja kuliah. Nah, kalau saya sebagai dosen, saya juga berkomitmen. Kalau sampai 1/4 jam saya belum nongol, jam 8:15 kok saya belum juga masuk kelas untuk mengajar, kalian kompak boleh bubar. Pulang. Nggak apa-apa. Sehingga kesalahan ada pada saya karena saya telat lebih dari 1/4 jam. Tolong komitmen ini ditepati, dijaga baik-baik. Siap, kata mereka para mahasiswa. Esok harinya, giliran perkuliahan saya juga, pukul 8 tepat, saya masuk ruangan. Alhamdulillah, mahasiswa sudah banyak. Pukul 8 itu juga kita mulai. 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga. Tiba-tiba, dari pintu bagian belakang, kelas, ruang kelas, masuk 1-2 orang mahasiswa. Agar supaya nggak mengganggu yang lain, dengan menunduk kedua orang ini duduk di kursi paling belakang. Oke. Pintu dengan perlahan ditutup. Saya sebagai dosen nggak mau ketinggalan. Saya hampiri 2 orang mahasiswa yang duduk di belakang itu. Dengan lemah lembut sambil melihat jam saya, jam tangan saya bilang kepada 2 mahasiswa ini, namanya si A dan si B. Wahai mahasiswa A, wahai mahasiswa B, jam berapa sekarang? Saya bertanya apa tidak? Bertanya. Tidak. Bertanya. Perlu jawaban apa tidak? Tidak. 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 Apa maksud saya dengan bertanya begitu? Karena terlambat, sudah terlihat terlambat ya Bapak. Terus ngapain? Memperingatkan mereka. Mempertegas. Sebagai peringatan. Terus Tidak ngapain boleh kalau masuk sudah kelas. diperingatkan? Tidak boleh Suruh masuk keluar. kelas. Suruh keluar. Tidak boleh masuk kelas. Keluar. Saya bertanya untuk menolak mereka. Istifham atau bertanya gaya ini namanya bertanya untuk menolak. Bukan bertanya untuk meminta jawaban. Dalam bahasa Arab, bertanya untuk menolak itu istifham ingkari. Itu yang ada di sini. Coba lihat bukunya. Istifhamun inkariyun. Bertanya yang sifatnya penolakan. Atau pertanyaan yang sifatnya penolakan. Maksudnya, kaifa attakhidhu min dunillahi alihatan la tasma'u wa la tanfa' wa la tughni an 'abidiha syai'an. Bagaimana bisa? Kaifa? Saya menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, dan tidak juga bisa memenuhi kebutuhan saya sebagai penyembahnya sedikit pun. Kalau begitu enggak deh, saya enggak mau menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Jadi pertanyaan saya begini, bagaimana bisa saya menjadikan? Pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menolak selain Allah sebagai Tuhan. Namanya istifhamun inkariyun. Iyuridni rahmanu bidur la tughni anni syafa'atum syai'a. Jika Allah yang Maha Rahman menghendaki bahaya atau musibah menimpa diri saya, maka Tuhan-Tuhan selain Allah itu sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada diri.
Maksudnya hiya fil mahanati wal haqarah. Maksudnya Tuhan-Tuhan selain Allah itu berada dalam kehinaan. Bihaitsu, di mana lau aradallah, seandainya Allah menghendaki ayun zirabi, untuk menimpakan kepada diriku syai'an minadh-dhurri wal adza, bahaya atau gangguan, wa syafa'at li, dan lalu berhala-berhala itu memberikan pertolongan kepadaku, lam tamfa' syafa'atuhum, maka syafaat yang diberikan itu tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Itu hanya anggapan atau isapan jempol saja. Walam yaqdiru ala inqadhi, dan Tuhan-Tuhan selain Allah itu atau berhala-berhala tadi tidak bisa, tidak kuasa untuk menyelamatkan diriku dari bahaya, musibah, gangguan yang menimpa diriku dari Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa, bagaimana bisa berhala itu bisa menolong? Wahia ahjar, padahal dia atau sementara dia adalah batu-batu. La tanfa, la tasma, tidak dapat mendengar. Wala tanfa, tidak bisa memberi manfaat. Wala tashfa, dan tidak bisa juga memberikan pertolongan. Wala yunqidhun, ay wala yaqdirun ala inqadhi min adzabillah. Dan berhala-berhala itu tidak juga kuasa, tidak dapat untuk menyelamatkanku, inqadhi, menyelamatkanku, min adzabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilontarkan oleh Habib An-Najjar kepada kaumnya. Jadi singkatnya kalau kita dialogkan begini, Habib hendak mengatakan kepada warganya, kalau kalian bertanya siapa aku sekarang, aku bukan kalian lagi. Aku tidak lagi menyembah siapa yang disembah oleh kalian atau apa yang dijadikan Tuhan oleh kalian. Saat ini aku sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia Tuhanku. Tuhanku itu tempat kembali kalian juga nanti. Kenapa aku tidak mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah seperti kalian sebagai Tuhan juga? Saya nggak mau, karena Tuhan-Tuhan itu tidak dapat menolong apa-apa, tidak bisa menyelamatkan juga. Kata Habib An-Najjar selanjutnya, ini firman Allah ya, inni idzal lafi dhalalim mubin. Firman Allah masih mengisahkan tentang Habib An-Najjar. Ini sungguh aku ini, idzan, jika demikian maksudnya, jika masih mempertuhan selain Allah, masih menjadikan berhala-berhala yang ada itu sebagai Tuhan, jika aku demikian, sungguh lafi dhalalim mubin, benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. In abadtu ghairallah, jika aku menyembah selain Allah, wattakhadtul asnama alihatan, dan aku menjadikan patung-patung atau berhala-berhala itu sebagai Tuhan yang aku sembah, lafi khusrani, benar-benar berada dalam kerugian zahir yang nyata, jali yang jelas. Wa ba'da nushi wa tadhkir, setelah beliau menyampaikan nasihat, beliau Habib An-Najjar ya, setelah menyampaikan nasihat dan peringatan kepada kaumnya, a'lana islamahu, beliau mendeklarasikan, menyatakan secara terbuka keislamannya, wa imanahu, dan keimanan beliau. Faqala, Allah berfirman, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Masih tentang Habib An-Najjar, firman Allah ini. Habib mengatakan ke tengah kaumnya, inni, sungguh aku ini, amantu bi rabbikumul ladzi khalaqakum,
telah beriman kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, yaitu Allah. Fasma'u qawli, maka dengarkan baik-baik pernyataanku ini. Wa'malu binasihati, dan amalkan nasihatku. Jadi beliau nggak tanggung-tanggung ya. Setelah beri nasihat, deklarasi keimanan. Aku ini mukmin, aku ini muslim. Tuhanku Allah, aku beriman kepadanya, aku menyembahnya. Selamat tinggal, wahai berhala. Selamat tinggal patung-patung yang ada. Itu nggak benar. Itu Tuhan geblek. Tuhan geblek. Ini kata Habib An-Najjar, bukan kata saya. Kata Habib An-Najjar. Apa yang terjadi setelah dia mendeklarasikan ketika Habib An-Najjar sudah mengatakan kepada mereka hal itu, wa nasahahum, dan telah juga menasihati mereka, wa a'lana imanahu, dan telah mendeklarasikan keimanan dirinya, yang terjadi adalah romauhu bil hijarati hatta mata. Mereka melempari tubuh Habib An-Najjar itu dengan batu sampai beliau meninggal dunia. Walam yakun lahu ahadun yamna'u anhu adahum. Dan tidak ada satu orang pun yang mencegah perbuatan mereka atau musibah yang ditimpakan oleh mereka itu kepada dirinya. Tidak ada satu pun yang menghalang atau mencegahnya. Beliau pun akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia karena diamuk oleh warga Antakya, dilempari oleh mereka dengan batu. Jadi ancaman yang semula diarahkan kepada para rasul dibalikkan, dibelokkan, dialamatkan ke diri Habib An-Najjar. Tidak tanggung-tanggung, Habib An-Najjar mereka bunuh. Mereka lempari dengan batu. Bahkan ada pendapat dari ulama tafsir lainnya yang menyebut bukan cuma mati karena lemparan batu, tapi juga setelah matinya dia dicincang-cincang. Dipisahkan badannya dari tulangnya. Dagingnya dari tulangnya. Dan tulangnya itu tengkorak, dada, tulang sampai kakinya. Mereka gantung di pagar tapal batas kota. Saking keji dan kejam serta bengisnya perbuatan yang dilakukan atau perlakuan jahat yang dilakukan oleh warga Antakya terhadap Habib An-Najjar, sang juru dakwah hamba Allah yang saleh, yang sangat kuat keimanannya. Jadi Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, risiko dakwah di jalan Allah ini sejak dulu selalu ada, bukan belakangan aja. Dikira munculnya hanya di abad 20 dan 21. Enggak. Jauh sebelum itu sudah ada. Ini buktinya. Pada 600 atau 6 abad lebih kurang ya, kurang lebihnya, sebelum Muhammad Rasulullah lahir, Habib An-Najjar, sang juru dakwah dalam Islam, menemui ajal secara tragis akibat ulah bengis yang dilakukan oleh orang-orang kafir kota Antakya. Jadi risiko itu tetap ada. Apa sih yang nggak ada dalam hidup ini? Semua berbalas kok. Ada risikonya semua. Konsekuensi ada. Orang hobinya kebut-kebutan. Dihadapkan ke resiko nggak? Resiko, Bapak. Iya, ada resikonya. Selalu diem aja di rumah.
nggak mau kemana-mana. Diam di rumah aja. Risiko. Ada resiko nggak? Ada. Nggak berkenalan Ada. tetangga. Bengkak badan. Kalau susah nggak ada yang menolong. Bisa bengkak badan, bener. Iya. Kalau bengkak sih mending stres ini. Orang pertumbuhan itu ke atas, ini pertumbuhan ke samping, sama ke depan. Melebar. Tapi katanya pahlawan Pak Ustadz. Diam di rumah itu. Iya. Tapi jangan terus-terusan. Semua ada resiko. Kita bicara kebenaran mengandung resiko. Apalagi bicara keburukan. Benar saja beresiko. Apalagi keburukan. Kita berbuat baik, ada resiko. Apalagi berbuat jahat. Paling tidak cibiran orang yang nggak senang kepada kebaikan lah. Elah, sok alim orang itu. Sok kaya karena rajin bersedekah, sok kaya dia. Padahal kita niatannya lillahi ta'ala, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah aja. Cuma setiap hari mungkin dilihat orang itu sok sekali. Sok jadi orang ahli sedekah, ngapain sih sedekah-sedekah? Gitu. Orang baik beresiko, apalagi orang jahat. Nah, ketika begitu keadaannya, sudah. Lakukan yang terbaik. Terbaik di mata Allah. Dengan menghadapi segala apapun resiko. Karena diam pun ada resiko. Berdakwah, berjuang ada resiko. Mundur dari perjuangan beresiko. Berkata baik ada resiko. Berkata jelek, buruk juga ada resiko. Semua ada resikonya. Habib An-Najjar menemukan ajalnya atau ditemui ajalnya dalam kondisi sangat-sangat mengenaskan secara fisik. Menurut penglihatan mata telanjang manusia. Sekarang lihat lanjutannya. Sekarang kita lihat apa hasilnya. Qila dkhulil jannah. Qila dkhulil jannah. Maksudnya, falamma mata, ketika beliau Habib An-Najjar telah meninggal dunia, sudah terpisah roh yang halus, yang baik dari jasad kasarnya, sudah dipisahkan. Qala Allahu lahu, Allah berfirman kepada beliau Habib An-Najjar, udkhulil jannata ma'asy syuhada'il abrar. Masuklah kamu wahai hambaku Habib An-Najjar ke dalam surga bersama hamba-hambaku yang syahid yang baik-baik itu. Jazaan sebagai balasan ala sidqi imanik atas kebenaran imanmu wa fauzika bisyahadah dan kemenanganmu dengan mati syahid. Wa qala Allahu lahu, dan Allah firmankan kepada beliau, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Fadakhalaha, maka Habib An-Najjar masuk ke dalam surga. Fahuwa yurzaqu fiha. Lalu beliau diberi rizki, dilimpahi rizki, karunia Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu. Qad adzaballahu anhu, Allah telah lenyapkan dari diri beliau suqmad dunya, derita kehidupan dunia. Wa huznaha, dan kesedihannya. Wa nasabaha, dan kepenatannya. Sudah saatnya Allah ganti semua itu, penat, lelah, capek, sedih, luka, derita, dan sebagainya itu. Sudah saatnya Allah ganti untuk beliau dengan karunia, kenikmatan, kesenangan yang berlimpah di dalam surga ilahi. Qala, lalu Habib An-Najjar mengatakan,
Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah senangnya, alangkah baiknya seandainya kaumku, masih kaumku loh. Udah mati dicincang-cincang masih kaumku. Udah diinjek-injek masih saudara-saudaraku. Orang baik itu begitu. Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya seandainya kaumku di dunia sekarang ini ya'lamun, mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui nasibku sekarang. Mengetahui temuanku hari ini di sisi Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Emang kenapa? Bima ghaffara li rabbi, karena Tuhanku telah mengampuni diriku. Wa ja'alani minal mukramin, dan dia Allah Tuhanku telah menjadikanku termasuk di antara mereka yang dimuliakan. Ai falamma dakhalal jannata, lalu ketika beliau masuk ke dalam surga, wa ayana, dan mendapati ma akramahullahu biha, semua sarana prasarana, segala hal yang dengan itu Allah memuliakan beliau, li imanihi wa sabrihi, lantaran keimanan beliau dan kesabaran beliau dalam hidup di dunia ini, tamanna, beliau berangan, berharap, berangan, ayya'lama qaumuhu bihali. Apa angannya? Apa harapannya? Kiranya kaumku yang sekarang hidup di dunia, yang kemarin membunuh saya, yang kemarin tertawa-tawa mencincang saya, yang kemarin penuh riang gembira, menggantung tulang belulang saya di tapal batas di pagar kota. Alangkah senangnya andai mereka semua itu tahu apa nasib diriku sekarang, keadaanku seperti apa. Liya'lamu, agar supaya mereka juga tahu akhirnya husna ma'alihi, baiknya kesudahan beliau. Maksudnya ya laitahum ya'lamun, alangkah senangnya, duhai, alangkah baiknya mereka seandainya ya'lamun, mengetahui, bisababilladzi, mengetahui sebab yang, min ajlihi, karenanya, ghafara li rabbi dzunubi, Allah Tuhanku mengampuni dosa-dosaku. Alangkah senangnya kalau seandainya kaumku tahu sebabnya. Kenapa sampai Allah mengampuni dosa-dosaku? Wa akramani, dan alangkah senangnya seandainya mereka juga tahu apa sebab Allah memuliakanku, bidukhuli, dengan cara memasukkanku, jannatin na'im, ke dalam surga na'im. Qala Ibnu Abbas mengatakan, nasaha qaumahu, beliau menasihati kaumnya fi hayatihi, dalam hidup beliau. Maksudnya begini, ketika Habib An-Najjar hidup, beliau kan juru dakwah. Beliau menasihati kaum dalam keadaan beliau hidup. Setelah dibunuh, sudah meninggal dunia, di alam kuburnya masih beri nasihat. Masih berdakwah di alam kuburnya. Apa isi nasihat dan dakwahnya? Alangkah senangnya seandainya kaumku di permukaan tanah sana, yang sekarang masih hidup, alangkah senangnya seandainya mereka tahu nasib saya sekarang, betapa senang, betapa mulia, betapa bahagia. Sebab seandainya mereka tahu persis, niscaya mereka akan merubah sikap, mereka akan bertaubat, mereka akan meninggalkan cara-cara hidup yang enggak baik, dan mereka akan beralih ke cara-cara yang baik dalam kehidupan ini, mau berkiblat kepada Allah sebagai Tuhan, mereka sembah, mereka imani, dan mereka pasti akan berbuat baik. Coba lihat. Cuma nasihatnya kan nggak didengar. Karena di alam kubur dia ngomong begini. Kalau pertanyaannya, dari mana kita tahu ini? Dari Al-Quran. Al-Quran yang ngasih tahu, Allah yang ngasih tahu bahwa Habib An-Najjar
punya pengharapan di alam kuburnya, kata Allah. Yaitu kalimat beliau dalam firman Allah ini, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maka Ibnu Abbas mengatakan, nasaha qaumahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mamatihi. Luar biasa beliau ini. Menasehati kaumnya dalam hidup beliau dan menasehati mereka setelah beliau wafat. Ba'da mamatihi itu setelah beliau wafat. Qala Abu Su'ud mengatakan, bukan Abu Sa'ud, sebenarnya. Wa inna ma tamanna ilma qaumihi bihalihi. Beliau, Habib An-Najjar maksudnya, berangan, berharap, tamanna itu berharap. Berharap kaumnya bisa mengetahui keadaan beliau. Kenapa berharap? Kenapa ingin sekali supaya kaumnya bisa tahu? Hanyalah untuk tujuan liyahmilahum dzalika, agar informasi ini, agar ketika mereka sudah tahu dapat membawa mereka, hal itu dapat membawa mereka ala iktisabit thawab wal ajr, untuk mencari pahala dan ganjaran baik, bit taubati, dengan cara bertaubat, anil kufri, dari kekafiran mereka, wadukhil fil iman, dan masuk ke dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaryan ala sunanil auliya, maksudnya mengikuti tradisi para wali Allah, fit tarahum alal ada, yang terus menjalin kasih dan sayang kepada musuh-musuhnya. Islam itu indah. Indah. Sudah dipersekusi sekalipun, nggak lalu dimusuhi. Coba tanya Habib Rizik. Memang dia menjadikan yang mempersekusinya musuh? Enggak kok. Biasa aja. Orang belum ngerti, gitu aja jawabannya, pasti gitu. Habib An-Najjar juga sama. Sudah dibunuh, dicincang begitu coba. Masih juga menyayangi. Begitu para wali Allah. Wali Allah itu maksudnya orang-orang yang dekat kepada Allah itu, mereka berusaha untuk tidak ada musuh. Walau orang lain melihat itu musuhnya, tapi bagi dirinya, dari sudut pandang pribadinya, itu bukan musuh tuh. Dia melakukan hal seburuk itu karena ketidakmengertian, ketidaktahuannya. Gitu. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan? Tersisa. Ya, Izin tanya Ustadz. Budi tanya Ustadz. Silakan Budi. Silakan Budi. Ustadz, saya kadang suka bingung. Tadi kan Ustadz bilang Habib An-Najjar itu di surga. Berarti surga itu udah ada Ustadz, tinggal harus nunggu kiamat baru diciptakan surga. Bagaimana Ustadz? Saya bingung. Surga di dunia ada nggak? Ada. Ya. Nah, kita merasa nikmat ya kali ya Pak Ustadz. Kalau di dunia kita bisa bilang ini surga luar. Kita masuk ke ruangan, ke rumah teman kita, rumahnya besar, ada taman, ada kolam renangnya, kamar mandinya banyak. Setiap kamar mandinya ada teleponnya, coba. Surga. Begitu kita masuk, marmer semua, kita bilang kepada teman kita yang punya rumah, subhanallah, surga ini mah. Apalagi si pemiliknya ini kawan saya, orangnya baik, taat kepada Allah, mukmin, rajin bersedekah, baik kepada keluarga. Subhanallah, ini surga. Di dunia ada istilah surga. Kalau di dunia ini ada istilah surga, kenapa di alam kubur kita ragukan? Kesenangan alam kubur adalah surga di dalamnya. Siksa alam kubur itu adalah neraka di dalamnya. Hakikinya surga baru akan ditemui nanti pada kebangkitan. Setelah kebangkitan, muara akhirnya itulah surga dan neraka. Kalau pertanyaannya, apakah surga yang di akhirat itu sudah ada sekarang? Jawabnya ada.
Ada, sudah dicipta. Sudah dicipta. Maka ada hadis Rasulullah yang menyebutkan yang artinya seseorang jika ia berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilnil jannah atau adkhilna, Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah, masukkan hamba, masukkan kami ke dalam surga. Saat itu juga surga Allah merespon dan berkata, Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, kata surga, masukkan hambamu itu ke dalam diriku. Masukkan dia. Aku siap menampungnya ya Allah sebagai surga untuk dirinya nanti. Begitu juga ketika kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, lindungi kami dari neraka. Detik ini juga neraka akan berkata kepada Allah Tuhannya, Ya Rabbana, ajirhu anni. Ya Allah, jauhkan dia, hambamu itu dari nggak layak hambamu untuk masuk ke dalam diriku ya Allah. Hambamu orang baik, hambamu orang taat. Biar aku untuk yang lain-lain aja ya Allah. Hambamu sudah bermohon supaya dihindarkan, hindarkan beliau ya Rabb. Itu jawabannya. Syukran Ustaz. Afwan. Bapak Kiai mau bertanya Bapak. Ya. Ini kan hidupnya kan setelah wafatnya Nabi Isa ya, 3 utusan ini ya Bapak di Antioquia itu kan ya. Hidupnya setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam ya Bapak. Sebatas itu pertanyaannya? Sama yang saya ingin tanyakan adalah ketika zaman itu sebelum kenabian Nabi Muhammad itu, ketika kita mengatakan bahwa kita percaya dengan Allah ya, itu dipastikan masuk surga ya Bapak. Soalnya ada pertanyaan nih dari anak saya bertanya kepada saya gini, Ibu, kalau ayahnya Nabi Muhammad itu kan dia tidak Islam, apakah dia masuk surga? Begitu Bapak. Utusan Allah ini tidak jelas apakah mereka hidup setelah Isa diangkat atau ketika Isa masih ada di tengah umat beliau. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas di zaman Isa. Mungkin setelah Isa diangkat, mungkin sebelum Isa diangkat. Ya. Yeah. Dan Isa itu tidak meninggal sampai sekarang, tidak mati. Belum mati. Berrofa Allah. Iya, berrofa Allah. Beliau diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir zaman nanti jelang dekatnya kiamat ya. Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat turunnya nanti dia tidak membawa syariat Injil, tapi ia tunduk kepada syariat Al-Quranul Karim. Insya Allah merinding ya Bapak. Maksud saya ketika Isa itu kan waktu itu ada penyaliban ya Bapak, salib itu ya. Nah saya pikir apakah setelah kejadian Nabi Isa disalib yang maaf ya itu muridnya itu, jadi di negeri Antioquia itu apakah negeri setelah Nabi Isa seperti itu beliau diangkat karena ini yang tidak tegas di kita. Baik. Tidak tegas sejarahnya. Apakah setelah itu atau sebelum itu? Baik. Tapi betapapun kisah ini terjadinya pada zaman atau periode Isa alaihissalam, gitu loh. Jazakallah Bapak. Maaf Ustadz izin tanya. Itu kan waktu zaman di masa Nabi Isa ya. Nah lalu itu kan artinya mereka memang belum tahu Islam ya Ustadz ya. Nah pada saat ini kan tapi mungkin saya salah ya. Tapi saya lihat mereka sudah tahu Islam. Tapi perlakuan mereka terhadap orang-orang yang mengajak kebaikan juga tidak tidak welcome gitu Ustadz. Nah ini bagaimana ya Ustadz, artinya kita memberitahu mereka gitu ya, memberitahu, kamu kok ya jangan seperti itu. Nah mereka tuh padahal juga tahu gitu loh Ustadz ya. Artinya secara Islamnya mereka
secara Islamnya gitu mereka tahu gitu. Itu gimana ya Ustadz ya? Orang itu tuh artinya Islam tapi dia memperlakukan orang melakukan kebaikan itu tidak gimana ya bilangnya? Tidak apa sih ya, tidak welcome gitu Ustadz. Itu skill kita harus bagaimana menyikapinya ya? Itu hubungannya dengan akhlak dia. Dia sudah Muslim, tapi akhlak dia kepada sesama, kepada orang yang berbuat baik dan seagama, sekeyakinan dengan dirinya, dia nggak punya akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang benar, yang bagus itu, yang baik itu adalah orang Muslim yang orang Muslim lainnya selamat dari nyanyiannya, dari kicauannya, dan selamat juga dari perilaku-perilaku serta perbuatan jahatnya. Kalau masih mencibir, nggak senang kepada kebaikan orang, tidak senang melihat orang lain berbuat baik dan sebagainya, ini hubungannya dengan akhlaknya. Otomatis Islam yang dia ada dalam dirinya belum sempurna. Gitu. Bahwa dia Muslim sudah. Terus apa lagi? Enggak, maksudnya gini Ustaz, kita kan itu kadang-kadang ada di komunitas kita gitu ya. Nah, terus kita tuh harus gimana? Apakah kita menjauhi aja atau kita beritahu gitu ya, atau sebaiknya bagaimana gitu Ustaz ya? Itu kan penyimpangan dalam akhlak namanya kan. Dan itu bagian dari kezaliman. Jika kita kuat untuk mengingatkannya dengan kata-kata, sampaikan. Jika kita nggak sanggup untuk mengatakannya dengan kalimat, tapi kita punya kekuasaan, robah dengan kekuasaan kita. Ibu jadi lurah umpamanya, panggilannya Bulu. Bulu. Ibu jadi camat umpamanya, panggilannya Bucam. Ibu jadi RT, Buret. Nah, ketika punya posisi, punya power semacam itu, robah perilaku itu. Panggil orangnya, Mas, saya atas nama pimpinan wilayah di sini sebagai lurah. Saya lihat, saya dengar, dan saya perhatikan Anda tidak welcome dengan orang lain berbuat baik. Jangan begitu. Kalau Anda belum pandai berbuat baik, sekurang-kurangnya jangan ganggu, jangan timbulkan gangguan untuk orang lain yang berbuat baik. Kalau nggak sanggup juga, di hati. Dengan doa ya, dengan doanya. Suara hatinya mengatakan, aduh, na'udzubillah kalau saya harus seperti itu juga. Jangan juga terjadi untuk yang lain-lain, cukup dia aja. Susah umpamanya. Lalu berdoa, ya Rob, Engkau berkenan membolak-balik hati hambamu. Bereskan hatinya agar dia melahirkan tindakan-tindakan yang bagus, yang baik, ucapan juga yang bagus, yang baik. Ya, baik. Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Terima kasih. Baik, kita batasi dulu pertemuan kita sampai di sini. Sudah pukul 14 lewat. 30 menit. Iya. Lebih Bapak. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan berkenan. Semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Panjang umur dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustaz.